dasarnya tentang nazar, ya. Apa kata ayatnya situ? Yufuna bin nazri, ya, tunaikan nazarmu, itu perintahnya, ya. Jadi kapan saja bernazar maka wajib ditunaikan. Kalau gitu nazar itu pengertiannya apa sebenarnya? Yang dikatakan nazar itu adalah menetapkan dalam diri kita untuk melakukan ibadah tertentu karena ketika terwujudnya sesuatu yang kita inginkan. Jadi menetapkan dalam diri kita, ya kan? Bisa di hati, tapi kita yang menetapkan, bukan ingin saja kita tetapkan. Makanya ada syaratnya nanti. Kalau ini terjadi, saya melakukan ini. Berarti kita menetapkan diri kita, walaupun ibadah itu tidak wajib untuk kita. Tapi karena kita yang menetapkan diri kita, terjadi sesuatu, lalu kita melakukan ini, itu nazar namanya. Tapi kalau besok saya kalau lewat di depan rumah si bulan saya bersedekah, itu niat, bisa berniat karena tidak menetapkan. Ada sesuatu yang terjadi, ya kan? Umpamanya kalau anak saya sembuh, saya bersedekah. Itu kita, padahal sedekah itu kan tidak wajib. Lalu kita tetapkan diri kita bersedekah kalau anak sembuh. Kalau anak saya lulus, saya tetapkan diri saya berpuasa 3 hari. Nazar kalau lulus, maka dia menjadi, nanti yang katakan yufuna bin nazri, ya kan, penuhi nazarnya itu. Jadi nazar ini sebenarnya ibu-ibu bukan sesuatu yang disyariatkan dalam makna lebih utama, tidak. Nazar itu sebenarnya kalau boleh ya tidak usah bernazar. Ya, tidak dianjurkan sebenarnya untuk bernazar. Karena kadang-kadang nazar ini menjadi apa ya? Kayak kita bernegosiasi dengan Allah gitu. Ya kan? Kalau seandainya saya lulus, anak saya sehat, memangnya kalau tidak sehat gimana? Iya, makanya ini bagian yang, tapi kalau seandainya sudah terlanjur melakukan, ya itu janji. Jadi janji kita kepada Allah untuk melakukan suatu ibadah, ketaatan yang asalnya tidak wajib, dengan menggantungkan pada suatu kondisi, ya kan? Atau tanpa kondisi itu tidak diwajibkan. Ibu kan tidak diwajibkan puasa selain dari Ramadan kan? Nah, jika kita mendapatkan kondisi yang kita inginkan itu, maka disitulah, ya kan? Jika Allah menyembuhkan saya bernazar, mau disebut nazarnya atau tidak, saya akan bersedekah 1 juta, sembuh. Maka nazar itu menjadi wajib, ya kan? Nah, maka tadi surat Al-Ihsan tadi itu yufuna bin nasri, ya kan? Tunaikan, ini perintah Allah. Bernazar itu mereka menunaikan pada hari yang mereka sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya kan? Makanya Nabi pun sebenarnya mengingatkan, inna nazri la ya'ti bi khair.
nazar itu sebenarnya tidak mendatangkan kebaikan. Jangan dikira pula nanti karena ibu bernazar lalu Allah menyembuhkan, tidak begitu. Ya. Nazar tak bernazar, kalau udah Allah tentukan sembuh dia. Jadi jangan dikira nanti saya kemarin tuh bernazar akhirnya lulus anak saya, enggak. Makanya tidak ada manfaatnya sebenarnya nazar itu secara keputusan Allah itu maksudnya. Tidak menjadi pertimbangan bagi Allah untuk memutuskan, karena Allah itu hak, ya kan? Allah mau menyembuhkan, mau meluluskan, mau menyelamatkan, itu tidak ada hubungannya dengan nazar, ya kan? Maka bisa saja setelah bernazar sembuh, tidak bernazar pun sembuh. Makanya ada doanya, Allahumma rabban nas isfi anta safi la sifa'a ila sifauka sifaan la yuhadiru saqoma. Engkau yang maha menyembuhkan gitu. Ya. Tapi jangan pula protes seperti pasien kepada dokternya. Dok, yang menyembuhkan Allah kan, kenapa dokter yang menerima upahnya? Ya. Yang menyembuhkan Allah, yang menerima upahnya dokter. Kata dokternya tidak kalah pula, dia menjawab, ibu kalau mau langsung ke Allahnya silakan gitu ya. Kayak itu ya. Jadi artinya tidak bermanfaat di situ, tidak mendatangkan kebaikan gitu. Ya kan? Malahan kita ini kalau hanya gara-gara itu gitu ya, baru bersedekah, sebenarnya kita masih bakhil sebenarnya. Sudah mendapatkan dulu baru mau bersedekah, itu yang tidak dibolehkan gitu ya. Tapi artinya begini, kalau nazar untuk melakukan ketaatan mubah saja boleh. Tapi setelah dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Ketika tidak sanggup melakukannya, maka dia akan harus melakukan kafarat namanya, ya kan? Ya, kafarat itu artinya untuk menutupi nazar itu dia harus membayar, namanya kafarat. Kafarat nazar itu hampir sama saja dengan kafarat sumpah gitu. Ya. Namanya ketika dia apa istilahnya ya, sudah bernazar lalu tidak mampu melakukannya, maka nanti dia wajib membayar kafarat. Ya. Nah, dia nanti ada kafarat untuk nazar ini seperti orang membayar kafarat sumpah. Kalau dia tidak mau, menurut Imam Hanafi, ya, pertama tentang nazar ini dulu, belum kafaratnya. Ini agak ketat sedikit, seolah-olah menjual ibadah dengan syarat dipenuhi keinginan. Jadi menukar ibadah dengan dipenuhi keinginan. Kalau ibadah dulu lalu minta kepada Allah, umpamanya bersedekah dulu, nanti baru dengan sedekah itu, ya Allah mohon disembuhkan anak saya, tapi dia duluan bersedekah. Nah, itu namanya berwasilah. Berwasilah, bertanazul ya, dengan ibadah, dan itu dibolehkan. Jadi kalau ada yang keinginan kita, beribadahnya dulu. Nah, lalu jangan minta dipenuhi keinginannya dulu, baru dia ibadah. Itu yang penting dulu. Nah, kalau ini kan bersyarat dia supaya
dikabulkan dulu baru dia mau. Di seolah-olah begini, kasarnya begini ya. Ya Allah, Kau sembuhkan anak saya, nanti saya bersedekah ya. Ya kan? Nah gitu. Itu ada seperti itu gitu. Ya kan? Oke, coba kita lihat. Jadi sebaiknya salah ucap nazarnya, Pak. Ya itu. Kalau yang terbaik itu ya beramal saja. Ya kan? Walaupun dalam hati itu termasuk nazar. Iya, kalau kita tetapkan, ya kan? Pamannya kita tetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, lalu kita tetapkan gitu. Ya kan? Itu bagian dari yang harus kita penuhi. Kalau seandainya kita tidak mampu, nah ini kafaratnya sama. Ya kan? Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Nah, kalau seandainya tadi bernazarnya memberi makan 3 orang, ya mana yang lebih berat? Ya, lebih berat 10 kan, maka penuhilah nazarnya itu. Ya, dia bersama dengan kafarat sumpah. Mungkin ada nazarnya itu yang sebenarnya adalah sesuatu yang tak mampu dia mengerjakan gitu. Tapi karena keinginan tadi itu akhirnya tidak terpenuhi. Atau memberi pakaian untuk 10 orang itu, atau membebaskan budak, ya kan? Nah, jika tidak mampu semuanya, ini kan perlu dana, ini memberi makan orang miskin, memberi pakaian, memerdekakan budak. Nah, kalau tidak puasa 3 hari. Ada yang mengatakan berturut-turut, ada yang tidak. Tapi yang dijelaskan di sini puasa 3 hari. Ya kan? Bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut. Nah, apakah boleh nggak nazar itu dipindahkan? Tadi kan ada uang namanya untuk disedekahkan, lalu ada orang miskin. Kenapa dipindahkan? Langsung saja bayarkan. Tadi kan kita mau bernazar, kalau lulus saya bersedekah, ya kan? Sedekahkan aja uang itu langsung kepada orang miskin itu sebagai pembayar nazar. Iya kan? Maksudnya tadi bernazarnya pada siapa? Oh, kalau dibunyikan ke masjidnya, maka ya al-umum maqasidiha, umur urusan itu bergantung pada maksud. Maka laksanakan sesuai dengan maksud. Tapi kalau seandainya kita ini kadang-kadang memang mengikat diri kita sendiri. Iya, makanya kadang-kadang begitu. Kalau mau bernazar juga, ya Allah, kalau sembuh anak saya bersedekah, ya kan? Itu tidak terikat. Mau 10.000 sedekah juga namanya. Mau ke masjid, mau kemana itu. Tapi kalau sudah dilafazkan, itu tadi definisi nazar itu kan itu tadi kan, ya kan? Kita itu mengikatkan diri kita, kan itu dia, ya kan? Kita mengikat diri terhadap sesuatu, ya kan, yang tidak seharusnya kita lakukan, ya kan? Makanya kalau Imam Malik ya atau Maliki, nazar itu ketaatan yang wajib dilaksanakan. Nazarnya mubah, tetapi setelah dilaksanakan, diniatkan, dinyatakan, dia menjadi wajib, ya kan? Malahan Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan semua nazar, ya, taat, ya, untuk taat kepada Allah itu wajib dipenuhi, ya kan? Yang tidak itu, kalau nazarnya yang batil, ya kan? Ambo kok jadi polisi nanti, sanu kamu bunuh nanti, iya kan? Ambo dor gitu ya. Tapi kan dia jadi polisi, kan dia syaratkan tadi, ya kan? Nah, kalau dia syaratkan itu nazar yang batil, ya kan? Dan itu
tidak boleh Dibayar. dibayarkan melanggar syariat, ya kan? Ya. Jadi ibadah nazar ini tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Itu tentang nazar ya. Kalau gini Ustaz, Ha-ha. misalnya kita sakit, setelah sakit kita ya bersyukurlah gitu atas kesembuhan kita kan. Iya. Kasih orang makan. Itu syukuran namanya itu. Kalau kita sakit tidak ada, kita berdoa saja kepada Allah kan. Lalu alhamdulillah sembuh, ya kan? Lalu kita rasa syukur kita itu kita ingin berbuat baik, ya, berbuat baik dengan berbagi makan, umpamanya kan. Boleh. Cacak sini pondok bu. Ya kan? Hariku syukuran kemarin, nah, hariku syukuran. Ya kan syukuran kan sebanyak-banyaknya, syukran katsira. Ya syukurlah kamu kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Ya kan boleh. Jadi kalau sakit, lulus, selamat segala macam boleh. Ya, maka pernah acara yang lucu itu dan jemaah kita mengadakan acara syukuran perkawinan 25 tahun. Apa namanya itu? 25 tahun? Perak ya. Kalau yang 50 emas gitu. Kalau yang tidak menikah tidak ada syukuran gitu.